Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, yang, yang pada hari ini bertugas sebagai host webinar amal. Saya hormati Bapak Eko Budi Utomo atau Pak Ibu, panitia, serta seluruh peserta webinar amal yang telah berkenan hadir pada kesempatan pada kali ini. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara webinar amal ini dalam keadaan sehat walafiat. Webinar ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian kita dan solidaritas kita juga untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Aceh dan juga Sumatera. Semoga ikhtiar kita pada hari ini dapat memberikan manfaat serta meringankan beban-beban saudara-saudara kita yang ada di sana. Sebelum memasuki rangkaian kegiatan, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada webinar amal pada hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pembukaan. Kemudian yang kedua, ada pembacaan doa. Kemudian ketiga, ada penyampaian materi. Yang keempat, akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Kemudian jika sudah dicukupkan, akan kita lakukan penutup. Semoga rangkaian acara ini dapat berjalan dengan sangat lancar dan juga berakhir dengan baik. Untuk membuka rangkaian acara webinar amal pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Kepada teman saya, waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa sebelum acaranya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik wa ansur alaina min fadlik wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arham ikhwanana wa akhwatina alladhina usibu bil faydan وخفف عنهم بلاءهم واشف مرضاهم واحفظهم بحفظك يا رب العالمين اللهم أنزل السكينة على قلوبهم وارزقهم الصبر والقوة وأعوذهم خيرا مما فقدوا اللهم تقبل منا هذا العمل واجعله صدقة جارية وسببا لرحمتك ومغفرتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul dalam sebuah majelis ilmu dan kepedulian. Kami mengangkat tangan dan menundukkan hati, memohon rahmat dan pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami di Sumatera yang sedang diuji dengan musibah banjir. Ya Allah, ringankanlah beban mereka, kuatkanlah hati mereka, lapangkanlah kesabaran mereka, dan segerakanlah pertolongan-Mu di tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi. Lindungilah mereka dari bahaya, jauhkan dari penyakit dan penderitaan, cukupkan kebutuhan mereka, dan gantikan setiap kehilangan dengan kebaikan yang lebih besar dari sisi-Mu. Ya Allah, terimalah setiap niat baik dan amal kebaikan yang kami lakukan melalui webinar amal ini. Jadikan setiap bantuan yang terkumpul sebagai keberkahan, sebagai penolong bagi mereka yang membutuhkan, dan sebagai pemberat amal kebaikan kami kelak. Berkailah langkah kami, berkailah ilmu yang kami pelajari, dan jadikan kegiatan ini sebagai jalan untuk saling menguatkan dan menumbuhkan kepedulian antar sesama. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, karena hanya kepadamu kami berharap dan hanya kepadamu kami berserah diri. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Hajrul sebagai host. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Adelwin atas pembacaan doanya. Semoga dengan kita bersama-sama memohon memanjatkan doa dari acara ini dapat membuka pintu bantuan dari Allah untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera
Semoga mereka yang terdampak senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, serta kesabaran dalam menghadapi musibah yang sedang dialami. Selanjutnya, teman-teman semua, kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Hadir bersama kita yang terhormat Bapak Eko Budi Utomo, yang akrab juga dipanggil Pak Ebu, selaku dosen di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan materi yang sangat-sangat menarik menurut saya, teman-teman. Karena tema yang beliau bawakan ini adalah dengan tema transformasi industrial sensor dan aktuator pada era industrial 4.0 yang diharapkan dapat membawa banyak wawasan dan juga memberikan kita banyak ilmu-ilmu baru serta manfaat untuk kita semua. Tanpa berpanjang lebar, kami persilakan kepada Bapak Eko atau Pak Ibu untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Eko. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya terdengar jelas ya. Dengar Pak. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin di malam hari ini ya. Saya bersama Best Buds Network ya untuk melaksanakan webinar amal. Jadi saya ingin membagi beberapa ilmu dan pengalaman project di bidang industrial automation ya. Saya izin berbagi layar. Oke, sudah terlihat ya. Show. Siap, sudah Pak. Silakan dilanjutkan. Betul ya, tidak tertutup oleh windownya Zoom ya. Aman? Aman-aman Pak. Oke. Ya, perkenalkan ya, nama saya Eko Budi Utomo. Bisa dipanggil Pak Ebu ya. Di malam hari ini eh, saya tertarik untuk menyampaikan tentang transformasi industrial sensor dan aktuator ya. Jadi kita dalam harapan bersama merapatkan barisan, membantu kawan-kawan kita di Sumatera yang terdampak bencana. Kita doakan semoga sehat selalu, kondisinya segera membaik ya. Kemudian tentunya semua aktivitas bisa berjalan normal gitu ya. Oke, tema ini mungkin akan sangat spesifik ya, sangat spesifik di bidang saya dan untuk teman-teman yang sekiranya tertarik atau penasaran atau tidak tahu sama sekali bisa bertanya ke kolom chat Zoom. Kita terbuka saja siapapun audiensnya dari bidang apa, saya sangat terbuka ya. Bidang saya adalah di otomasi industri dan robotics mechatronics ya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ya. Profil singkatnya nama saya Eko Budi Tomo, dipanggil Pak Ibu. Memang spesifik bidang yang saya miliki adalah di industrial controller dengan memiliki beberapa sertifikasi di bidang controller dengan merek-merek yang saya tampilkan saat ini ya. Saya punya sertifikasi di Siemens, Mitsubishi Electric, Schneider, Vesto, Omron, Beckhoff, Cayenne, Rockwell Automation. Dan mungkin teman-teman yang asing terhadap logo-logo ini yang mungkin bidangnya berbeda dengan yang saya geluti selama hampir 14 tahun ini ya. Saya dosen, staf pengajar di PENS sudah tahun ke-14 gitu ya, alhamdulillah. Oke, bidang saya mekatronik. Jadi mekatronik ini adalah irisan dari beberapa ilmu yang ah, apa namanya? Mempelajari beberapa ilmu tentang kontrol sistem, IT-nya masuk, hardware elektronik masuk, CAD/CAM mekanik masuk ya, dan dia ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah menjadi ilmu yang strategis bisa bisa untuk pembahasan bersama begitu ya, tetapi memiliki kedalaman yang mungkin ah, apa namanya sangat spesifik gitu ya. Oke. Oke, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini ya, sekitar 1 jam, mungkin ya 1 jam 10 menit ke depan saya akan memberikan pengantar tentang otomasi industri ya. Memang highlightnya adalah transformasi sensor dan aktuator. Namun kalau eh, mendengar kata sensor dan aktuator, ya saya perlu memberikan pengantar dulu bahwa sensor dan aktuator di sini adalah yang untuk industrial, bukan untuk keperluan biasa ya. Jadi ada spesifik kenapa sensor itu dikatakan yang industrial atau yang biasa begitu ya. Jadi akan saya jelaskan
mengenai otomasi industri dulu dan perkembangannya saat ini sangat terasa mulai tahun di atas 2006 saya merasakan pesatnya transformasi dari 3.0 ke 4.0 begitu ya. Jadi nanti akan di slide-slide berikutnya teman-teman bisa menyimak perjalanan saya untuk memahami, menyimpulkan tentang industrial sensor dan aktuator. Ya, kemudian nanti saya akan menyebutkan perkembangan industrial sensor, industrial aktuator, dan juga karena berbicara sensor dan aktuator, maka sekarang masuk ke 4.0 itu banyak juga transformasi atau perubahan fungsi IoT. Ya, IoT di sini nanti akan menjadi Industrial Internet of Things, tidak hanya IoT biasa, begitu ya. Saya akan sebut IoT biasa, begitu ya. Apa itu IoT biasa? Nanti akan menjadi diskusi yang menarik, begitu ya. Nah, teman-teman di sini yang mungkin kebanyakan hadir bidangnya adalah non bidang saya, gitu ya. Mungkin IT dan sebagainya bisa melengkapi penjelasan dan ilmu yang saya sampaikan. Ya. Jadi di otomasi industri, dari katanya saja otomasi industri. Jadi tidak hanya otomasi, otomasi itu adalah hal-hal yang bersifat otomatis, bisa bercampur dengan semi manual begitu ya. Tapi ada tugas yang kita bebankan pada suatu sistem yang kita percaya dia bisa otomatis. Nah, konsep otomatis ini ada yang otomasi biasa, ada yang industri. Kalau teman-teman misalkan membuat sistem otomatis software atau hardware, hardware itu kan perangkat keras seperti elektronik dan sebagainya, mekanik dan sebagainya, itu bisa disebut otomasi, tetapi belum tentu industrial. Syarat-syarat yang mengikat pada sebuah industrial itu harus real time, kemudian tahan terhadap gangguan lingkungan. Bisa saja teman-teman, Bapak Ibu di sini misalkan membuat sistem otomatis, tetapi belum tentu bisa menjawab kebutuhan industri dalam segi reliability. Reliability itu apa? Reliability itu adalah ketahanan. Saya bikin hardware, jalan, fungsi, terlebih misalkan untuk skripsi atau tugas akhir, jalan untuk demo atau tugas akhir pada saat demonstrasi sidang tugas akhir. Untuk syarat industri tidak hanya itu, tapi harus tahan dalam waktu minimal 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun gitu ya, dengan fungsi yang berulang-ulang-ulang-ulang dengan menghasilkan taraf yang sama, ya kualitas yang sama seperti itu. Tantangannya di situ. Ya, jadi tidak hanya kerja, fungsi, udah nggak hanya itu teman-teman ya. Tetapi harus juga stabil, hasilnya sama, di set misalkan 40 produk per hari, ya besok harus 40. Besoknya lagi harus 40, seperti itu. Ya. Nah, karena saya menyebutkan high tech transformasi di era 4.0, ya mungkin ini sudah webinar-webinar tahun-tahun di atas 2010 itu booming sekali untuk membahas revolusi industri 4.0. Ya, dimulai dari steam and water, dulu eh, tidak ada listrik, hanya ada api, air, menghasilkan uap, uap bertekanan, sehingga proses mekanisasi saat itu bisa untuk produksi massal, bisa untuk transportasi, kereta uap, dan sebagainya. Ya, mungkin pengantar-pengantar seperti itu tidak perlu saya jabarkan secara luas gitu ya. Dan ini sudah diulang-ulang dalam mata kuliah atau sekolah SMK atau di webinar-webinar yang lain bahwa kita dulu pernah eh, apa namanya memasuki masa revolusi industri satu ya, kemudian beralih ke revolusi industri dua itu ada electricity, ada listrik, sehingga kalau ada listrik berarti ada gaya gerak listrik, ada motor gitu ya. Kemudian kalau ada motor berarti proses mekanisasi yang dihasilkan pada industri 1.0 dulu itu masih berlanjut dikombin, dikombinasi, bertemu, dilengkapi gitu ya dengan eh, peralatan-peralatan atau device di eh, era industri 2.0 begitu ya. 2.0 karena berkembang ada gaya gerak listrik, ada listrik begitu ya. Kemudian eh, masuk ke 3.0 itu adalah pada saat itu ter ditemukan dioda, semiconductor, jadi transistor, jadi IC, jadi komputer. Sekarang mengecil, mengecil, mengecil jadi mini komputer begitu ya. Ada yang bertipe mini komputer, ada PCIO, all-in-one PC, ada yang Raspi, Panda Board, BeagleBone dan sebagainya itu adalah embedded controller itu adalah di 3.0. Karena di 3.0 ini makin
elektronik yang dimanfaatkan oleh telekomunikasi, yang dimanfaatkan oleh teknik sistem tenaga, elektronik yang dimanfaatkan oleh IT, information technology, maka dia menjadi 4.0 yaitu transformasi di namanya Cyber Physical System atau CPS begitu ya, di mana interaksi cyber dan fisik itu sudah sangat dekat gitu ya. Internetnya juga sudah kencang sehingga apapun yang kita optimasi sekarang itu bisa bersinergi di beberapa bidang. Nah, yang ingin saya jelaskan itu revolusi industri 4.0 itu bukan hanya miliknya IoT begitu ya. Bukan hanya miliknya IoT. Tetapi transformasi-transformasi yang lain seperti 3D printing ya, kemudian augmented reality, AI dan sebagainya ini adalah segmen-segmen atau bidang-bidang yang juga melengkapi sinergi dari 4.0 gitu ya. Nah, hubungannya apa dengan yang akan saya bahas? Adalah yang akan saya bahas itu sebenarnya adalah teknologi lama. Sudah tahun-tahun di sekitar 95 sampai dengan 2015 itu sempat berjaya gitu ya. Saya katakan sempat karena sekarang sudah bercampur fungsinya dengan revolusi industri 4.0 ya, yaitu tentang industrial sensor dan aktuator maaf sensor industrial sensor dan industrial aktuator gitu ya. Itu adalah teknologi-teknologi di 3.0 teman-teman ya, 3.0 seperti itu ya. Ini perlu saya jelaskan dulu untuk memberikan pengantar wawasan secara luas otomasi industri yang saya maksud. Tidak hanya sekedar sensor, sensor temperatur humidity, apalagi yang bersifat hobiis. Jadi sensor itu ada dua, ada yang bersifat hobiis, ada yang bersifat industrial, gitu ya. Kalau hobiis itu berarti bersifat hobi saja untuk oprek-oprek, gitu ya, untuk otak-atik, dipelajari di sekolah, di SMK, di perguruan tinggi manapun itu hampir semuanya adalah sensor hobiis, bukan industrial. Industrial hampir 80% ya letaknya di industrial, di pabrik gitu ya, di pabrik kemudian yang digunakan untuk memproses bahan dari mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang prosesnya berulang gitu ya, seperti itu. Nah, dalam otomasi industri itu teman-teman ya, saya ingin menyampaikan ada dulu orang seperti saya dengan kemampuan yaitu elektronik mekatronik seperti itu ya, itu disebut dengan OT atau operational teknologi, yaitu teman-teman atau eh, pendahulu kita yang bisa apa mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat sinergi hardware dan software untuk menimbulkan efek mekanis, kemudian apa namanya perubahan kondisi dan sebagainya. Itu adalah level operasional teknologi, termasuk sensor, kemudian dibaca controller itu adalah bersifat OT. Ketika controller ini menghasilkan data, data itu bisa data counting, timing, data production, timestamp, dan sebagainya itu, maka di sini terbentuk layer baru, yaitu lapisan baru yang sekarang diolah oleh teman-teman di IT, information technology. Information kan bisa, informasi itu banyak, bisa suara, teks, gambar, video, data, itu adalah information, seperti itu. Nah, saya lebih banyak adalah yang termasuk di operasional teknologi OT. Jadi orang-orang OT itu ya mekatronik, industrial automation gitu ya, kemudian elektroindustri, elektronika, mekanik itu adalah udah pasti orang-orang yang OT gitu ya. Lebih dari itu kalau dimasukkan ke controller maka kita akan mempelajarinya secara IT atau information technology gitu ya. Ini dari bahasa saya yang seorang ah, apa namanya otomasi industri gitu ya. Pembahasan ini mungkin akan lebih lengkap kalau dibahas bersama dengan ah, teman-teman di IT gitu ya. Jadi ada layer data, ada layer physical hardware begitu ya. Seperti itu. Nah, di otomasi industri itu lingkupnya luas sekali gitu ya. Tidak mungkin saya menyingkat penjelasan saya dalam waktu 1,5 jam yang ini adalah running sebenarnya adalah di 1 tahun atau 2 semester ya kalau di kuliah saya ya di otomasi industri di kampus saya menjelaskan itu otomasi industri itu lebih banyak ke 3 unit ini, yaitu factory automation, yaitu otomasi pabrik, di mana kita biasanya melihat di video YouTube atau melihat sendiri proses di pabrik itu ada lengan robotnya, ada konveyornya, kemudian ada proses numpuk kardus dan sebagainya, suatu pabrik gitu ya, yang memungkinkan untuk proses assembly mekanik
kemudian di package, di filling, di printing. Misalkan botol, misalkan pabrik untuk air mineral, botolnya dibentuk, diisi air, dikasih tutup botol, dieratkan, dikasih label, di stem, dimasukkan kardus, kardusnya ditumpuk, dimasukkan ke truk, truknya terdistribusi. Nah, itu kan prosesnya panjang tuh. Itu adalah tipe otomasi pabrik. Nah, itu ya, otomasi pabrik. Otomasi yang kedua adalah yang bersifat proses. Proses ini sama dengan pabrik, tetapi dia spesifik, yaitu industri untuk yang chemical, gitu ya, yaitu untuk yang thermal, pembangkit, kemudian yang biomedis-biomedis, seperti biofarma, pabrik masker, pabrik obat, infus, semen, seperti itu adalah yang proses automation. Ya, saya langsung menuju ke bidang saya, yaitu memang kebanyakan untuk otomatisasi sebuah pabrik yang mungkin secara ilmunya jarang terurai di mata kuliah. Karena apa-apa yang kita pelajari di mata kuliah itu adalah lebih banyak fungsi pembelajaran, tidak menggunakan tools-tools atau alat-alat yang bersifat industrial. Begitu ya. Nah, otomasi ketiga yaitu building automation, teman-teman. Suatu gedung bertingkat, gedung pemerintahan, hotel, apartemen, itu setidaknya ada tiga metering. Metering untuk airnya ada, metering untuk listriknya ada, metering untuk gasnya ada. Ya, jadi kalau di kota-kota besar, di Jakarta, Surabaya, dan beberapa tempat yang lainnya, itu kan listrik masuk, air masuk. Gas juga masuk. Gasnya bukan gas LPG 3 kilo itu, bukan hanya itu. Tetapi memang ada pipa, instalasi pipa gas dari PGN misalkan yang memang masuk untuk konsumsi gedung bertingkat. Ya. Jadi kalau kita beli token misalkan, itu dapat 3 token listrik untuk bayar air dan sama bayar gas ya, 3 material ini. Sebentar ya, sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi seperti itu. Jadi otomasinya adalah bersifat otomasi bangunan ya, yang meliputi dengan HVAC, security system, lighting control, access control, ini semuanya otomasi ya. Semuanya juga otomasi. Oke, teman-teman sudah mengetahui akan hal ini gitu. Saya hanya mereviewnya kembali bahwa otomasi itu luas sekali. Mau yang otomasi bersifat yang bagaimana. Begitu ya. Oke, ada surveillance system ya, kamera seperti itu, communication, kemudian environment monitoring itu untuk water gitu ya, untuk air di dalam gedung dan sebagainya, terintegrasi jadi satu teman-teman ya, seperti itu. Nah kemudian next, di sekolah, di kuliah yang bidang elektronika, elektroindustri mungkin, kemudian teknik apa ya, mekatronik gitu ya. Itu dan sedikit teman-teman di IT mungkin gitu ya, atau di ekskul, ekstrakurikuler atau yang lainnya, itu yang kita pelajari itu adalah sensor-sensor yang bersifat hobis. Saya tampilkan di sini langsung menuju ke board Arduino dan sebagainya. Ya, seperti itu. Tidak ada yang salah dengan ini ya, tetapi ini adalah belajar fungsi teman-teman ya, belajar fungsi. Yang ketika teman-teman lulus bekerja menghadapi gerbang dunia nyata begitu ya, itu sensor-sensornya dan peralatan-peralatannya berubah bentuk dan sedikit fungsinya ada tambahan yang belum pernah kita temui di kuliah atau sekolah gitu ya. Saya menggambarkan di sini ada peralatan Arduino yang diprogram dengan banyak platform baik itu Arduino gitu ya, kemudian platform I/O ESP32, STM32 dan sebagainya, mau ke mini PC yang running dengan berbagai apa OS, mau Windows, mau Linux dan sebagainya gitu ya. Itu mengarah ke misalkan mau ke IoT begitu ya. Itu platformnya macam-macam. Teman-teman akan berhadapan dengan ini nanti pada saat kalau memilih berkarir di otomasi industri maksud saya ya, di pabrik atau di apa namanya factory gitu ya. Itu menghadapi sensor apa menghadapi device-device seperti ini. Lebih jauh lagi seperti ini. Ya, ini adalah sensor-sensor yang biasanya teman-teman pakai jumper yang kecil-kecil kayak itu, apa namanya kayak mie itu jadi satu begitu ya. Itu hanya untuk fungsional teman-teman ya. Untuk fungsional saja, belajar bagaimana programmingnya, interface dan sebagainya. Ketika bekerja, teman-teman akan menghadapi sensor yang seperti ini. Ada sensor temperatur, kemudian flow, pressure, dan level. Yang kemasannya, yang bentuknya, mountingnya, cara masangnya, standar industrinya belum pernah disampaikan di kuliah. Baru ketemu itu pada saat magang atau praktek kerja di industri. Itu ketemu. Oh begini.
gitu ya. Dan ini merupakan perbedaan yang cukup jauh, besar, apalagi teman-teman yang mungkin apa namanya, bukan, maksud saya di beberapa sekolah yang eh, apa, beberapa sekolah yang secara pembiayaan atau apa namanya, kemampuan finansial finansial maksudnya bantuan pemerintah ya yang dialokasikan untuk pembelian itu lebih banyak menggunakan sensor-sensor yang hobis. Memang industrial pasti pakai gitu ya, tetapi kuantiti atau jumlahnya itu kecil ya, jumlahnya kecil. Nah, ini perlu pembelajaran bersama. Dan ini yang selama ini saya handle untuk proyek-proyek saya di industri. Jadi untuk keperluan ngajar di kampus adalah memang ini, kemudian pada saat di industri saya sampaikan ke mahasiswa, ke murid-murid saya bahwa nanti yang akan dihadapi adalah seperti ini, gitu ya. Ini untuk industrial, sensor, gitu ya. Sensor berarti sensing, pendeteksi, pendeteksi temperatur, pressure, level, flow itu aliran. Aliran itu bisa gas, bisa air. Kalau temperatur, suhu, itu bisa temperatur pada suhu cairan atau gas, gitu ya. Pressure ini bisa gas atau liquid atau cairan. Kemudian level itu adalah level untuk cairan, bisa atau solid, padat, bubuk, semen, bubuk susu dan sebagainya itu powder itu adalah yang level. Jadi spesifik banget yang saya sampaikan ini mohon maaf memang yang industrial sensor dan aktuator. Yang belum paham silakan tanya, yang belum yang baru kenal ya berarti disimak gitu ya. Yang ingin tertarik tanya silakan tanya. Gitu ya. Oke. Dulu ini dari wiringnya ya, saya tidak berlama-lama dengan ini. Cuman saya ingin menunjukkan transformasinya adalah kalau dulu teman-teman sensor itu pasti hardwire. Hardwire itu berarti keluar kabel kita ukur ada tegangan, ada arus, begitu ya. Sekarang teman-teman di IT bisa mendapatkan data itu, data dari sebuah sensor itu tanpa harus bersusah-susah mengkonek, mewiring sensor tersebut. Jadi sudah IoT ready. Suatu sensor itu sudah ada SIM card-nya. Sudah ada akses point Wi-Fi-nya. Mau jadi Wi-Fi standalone atau Wi-Fi access point itu bisa. Ada. Begitu ya. Sensor-sensor ini yang ingin saya jelaskan porsi terbesarnya, poin terbesarnya pada webinar untuk malam ini di bidang saya ini adalah ya ini transformasinya. Jadi yang dulunya itu hardwire, sekarang itu masih hardwire memang, tetapi ditambahi fungsi IoT ready. Sehingga dari level bawah sensing itu nggak perlu ke controller, langsung lapor ke cloud, ke server, ya mau mau basis MQTT broker itu bisa, mau ke lokal intranet juga langsung bisa, seperti itu, ya. Ini udah mulai banyak banget, gitu ya. Oke, berikutnya apa? Aktuator. Aktuator itu berarti pengaktuasi. Dalam hal ini aktuasi itu yang saya maksud adalah motor. Motor itu penggerak, ya. Pada saat di kuliah sekolah, SMK, atau apapun itu, sekolah tinggi, universitas, politeknik, itu yang diajari pasti ini. Motor DC, motor stepper, motor servo, gitu ya, brushless, dan sebagainya. Pada saat bekerja di factory automation, proses automation, itu adalah akan bertemu dengan motor AC 3 fasa, motor servo AC, kemudian hidrolik, dan pneumatik. Uh, ini bentuknya kok jauh sekali nih Pak. Ini tanpa casing, ya kemudian terminal-terminalnya adalah yang kecil-kecil, ini besar-besar begitu ya karena ini adalah didesain untuk tahan terhadap gangguan lingkungan. Gangguan lingkungan itu bisa panas, debu, getaran mekanika, percikan air, dan sebagainya. Ya karena memang untuk di running selama-lamanya begitu ya, seperti ini. Oke, terus yang ingin saya katakan, yang ingin saya jelaskan, aktuator dulu itu juga hardwire teman-teman. Jadi kalau di otomasi itu ada sistem tegangan, standar tegangan itu adalah 0 sampai 10 volt, untuk arus itu 4 sampai 20 miliampere. Untuk di atas tahun-tahun 2010 itu aktuator itu sudah IoT ready juga. Aktuatornya menyatu dengan controller kecil, ada SIM cardnya, ada port Ethernetnya. Jadi kalau mau masuk ke layer IT, data atau kolek langsung itu sudah siap tanpa harus menambahkan beberapa controller. Nah, ini yang saya maksud transformasi dalam sensor dan aktuator di industri, gitu ya. Seperti ini, ya. Bahkan fungsi-fungsi seperti monitoring vibrasi motor,
kemudian early warning untuk motor itu sudah ada gejala-gejala tidak sehat, itu bisa ketahuan sekarang. Gitu ya, seperti ini. Ini yang saya maksud transformasi. Kemudian merambat sedikit ya ke lain bidang. Wiring. Wiring itu adalah suatu panel, itu ada kabel-kabelnya banyak, begitu ya. Dulu itu wiring itu adalah pengkabelan, begitu ya. Pengkabelan dalam sebuah panel listrik, begitu ya. Itu sangat banyak sekali kabelnya. Hampir dari sensor masuk controller, dari controller keluar ke aktuator itu masih satu per satu, satu per satu. Sekarang dari sensor mau ke sensor yang lain itu langsung teknologinya bus. Teknologi bus itu berarti ada kabel juga. Lu kan sama-sama kabel, Pak. Iya, sama-sama kabel, cuma kabelnya nggak sebanyak yang kiri. Ini yang kanan ini dari misalkan saklar atau push button satu ke push button yang lain itu tinggal langsung masuk tanpa harus masuk dulu ke microcontroller atau PLC, programmable logic controller atau embedded controller. Itu nggak perlu masuk ke situ dulu. Jadi langsung bisa nyambung 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 nanti terakhir masuk ke controllernya gitu ya. Jadi panel itu yang dulunya itu seperti ini selalu banyak kabel sekarang menjadi ramping. Yaitu cuman ukuran kabelnya aja Pak yang kecil misalkan seperti itu. Ya, tapi itu memang memudahkan dalam hal plug and play. Kemudian industri itu kan perlunya kalau rusak itu kan langsung plug and play karena dia mereka menghindari downtime. Downtime itu adalah waktu off. Ya, kita punya produk, misalkan semuanya merasakan food and beverage gitu ya, snack dan sebagainya. Berapa saset kita sudah minum Nescafe misalkan seperti ini gitu ya. Dalam malam ini di area Surabaya di Jakarta berapa package tuh? Kok Nescafe sih Pak? Ya, misalkan sebut saja merek lah begitu ya. Misalkan 1 jam itu menghasilkan sampai dengan 500.000 bungkus misalkan. Berarti per satu sekuen, satu cycle pabrik itu harus bisa memproduksi 500.000. Kalau ada kerusakan di controllernya, itu sangat dihindari lebih dari 3 menit. Itu solusi-solusi yang solusi-solusi pergantian controller atau repair yang melebihi 3 menit itu dihindari. Selalu dipilih solusi-solusi yang downtime-nya itu singkat. Karena misalkan rusak, ya wis langsung ganti, langsung dipasang. Agar selalu langsung bekerja. Karena pada saat ada kerenggangan waktu off, mereka rugi. Seperti itu. Ya, mungkin ini juga sudah bahasan umum, saya cuma mereviewnya lagi, begitu ya. Oke. Oke, kemudian saya ingin bercerita ada namanya PLC atau Programmable Logic Control. Sebut saja misalkan microcontroller. Dulu itu programnya lokal, pakai laptop, di-download, masuk ke chipnya, masuk ke device-nya. Sekarang juga masih seperti itu, sama. Tetapi dia sudah langsung support untuk ke cloud. Jadi dipasangi SIM card bisa, dipasangi fiber optik atau kabel LAN langsung yang terhubung ke internet sehingga downloadnya itu adalah on the air programming OTA gitu ya, kemudian langsung remotely dari beberapa kota, saya nggak perlu ke sana, tinggal monitoring, itu transformasinya sudah seperti itu. Nggak perlu kita programmernya mendekat, memang ada case-case programmernya harus mendekat, harus berhadapan langsung. Tetapi kalau dalam case sistemnya sudah existing, sudah jalan, commissioning pertama sudah jalan, kemudian pemeliharaan 6 bulan berikutnya atau 1 tahun berikutnya, ya kan kita nggak perlu dikit-dikit ke Jakarta, dikit-dikit ke Surabaya, dikit-dikit ke Medan dan sebagainya. Site-nya misalkan ada di sana ya, misalkan gitu ya. Itu sangat mengurangi cost harga seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada namanya HMI, teman-teman. HMI itu adalah HMI itu Human Machine Interface, suatu layar yang menampilkan proses-proses produksi. Ada gambar pipa, ada gambar tangki, ada gambar on off, merah, kuning, hijau dan sebagainya itu yang menampilkan suatu proses dari suatu pabrik. Ya, dulu itu lokal, teman-teman. Lokal. Sekarang bisa terdistribusi. Ya, satu HMI itu bisa langsung cloud server, satu satu punya HMI itu bisa master slave, bisa server client, menampilkan data yang kontrolernya tidak di situ, lokal bisa, distributed bisa. HMI-nya sudah ada SIM card-nya. Colok dari provider internet langsung, misalkan Bisnet, IndiHome dan sebagainya, ready, langsung connect seperti itu. Ya, jadi itu yang saya maksud mengenai tentang industrial transformasi sensor, aktuator dan controller sudah secanggih itu. Maka teman-teman yang mungkin bidang kerjanya adalah fokus ke data analytics, kemudian ke IT dan sebagainya itu perlu melengkapi
ke hardware. Sama seperti saya orang OT, operasional teknologi yang sekarang juga belajar IT. Seperti itu. Jadi saya merasa hardware-nya mungkin sudah cukup, sekarang saya mau belajar tentang IT. Begitu ya. Oke. Nah, dulu ini masih HMI, itu adalah layarnya tampil di lokal itu sendiri. Maksudnya gambarnya atau prosesnya itu adalah tampil di lokal itu sendiri. Sekarang HMI-nya bergeser menjadi HMI augmented reality. Ya, jadi saya punya tablet, punya handphone, langsung dijalankan aplikasinya open camera menuju ke suatu objek, maka prosesnya itu akan tampil di sini. Itu kan open kamera biasa, Pak. Bukan. Ini adalah menuju ke suatu motor misalkan, baik ada penanda marking atau tidak ada marking itu bisa menunjukkan data-data. Seperti yang saya kerjakan tahun-tahun 2019 2020 itu adalah HMI apa namanya menggunakan augmented reality ya pakai Unity saat itu combine dengan eh, library Siemens pada saat itu. Ya, seperti ini. Ya, jadi tidak perlu selalu membawa HMI bermerek, saya sebut bermerek lah, yang biasanya ditanam di panel, cukup dengan layar tablet atau laptop kita, gitu ya, seperti ini. Jadi transformasinya sudah banyak teman-teman. Saya rasakan sendiri, saya pelaku industri, proyek-proyek saya adalah di otomasi industri. Sejak tahun 2014 saya merasakan sekali industri itu sudah bergeser, apa namanya, teknologinya. Tapi kalau proses bisnisnya tetap aja memproduksi memang barang-barang yang mereka jual. Tetapi teknologi automationnya itu sudah sangat canggih sampai dengan 2025 ini. Gitu ya. Dulu lengan robot saya apa memprogram lengan robot itu pakai namanya pendan. Pendan itu remote. Dimasukkan instruksinya satu 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 begitu ya. Kemudian dikompil error nggak ketemu semalaman nggak tidur gitu ya. Dulu itu. Ya tahun-tahun berapa ini ya? Ini tahun-tahun 2014-2015. Sekarang itu UI-nya, user interface-nya, graphical-nya, compiler-nya, programmernya itu sudah sangat canggih sekali. Maksudnya bukan canggih ya, lengkap. Saya sebut adalah ROS atau Robot Operating System ROS 2 itu sudah cukup banyak untuk kita import file-filenya, inverse kinematics-nya, forward kinematics-nya itu untuk mengkonfigurasi lengan robot seperti ini sangat mudah sekali. Objek modelnya sudah ada. Plus nanti vision industrial mau di running AI-nya atau machine learning-nya, connect ke training dengan beberapa platform YOLO dan sebagainya, mudah sekali. Dulu untuk melakukan itu, banyak sekali kita harus menyiapkan mini PC, microcontroller dan sebagainya itu pengolah visionnya itu banyak sekali. Sekarang apa karena layarnya naik ya, dikit-dikit sensor cloud, controller cloud, aktuator cloud, ya. Sehingga pada saat di cloud ini menjadi data yang pada saat turun itu bisa diadopsi dengan eh, device apapun, begitu ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini bersifat umum, tadi adalah transformasi industrial sensor dan aktuator, gitu ya. Itu yang ingin saya jelaskan. Silakan mulai mengetik kalau ingin ada yang bertanya, begitu ya. Karena penjelasannya ini adalah 40%, yang tadi 60%. Ya. Nah, pada saat saya mengatakan ini adalah Industrial Internet of Things atau IoT, begitu ya, itu saya tampilkan gambar ini. Bahwa penerapan IoT itu ada yang di bidang komersil, mungkin banyak pelakunya di sini, teman-teman, Bapak Ibu, atau Bapak Ibu guru, atau saya belum tahu audiensnya ini profilnya sebagai apa gitu ya, sebagai siswa atau mahasiswa atau mungkin dosen, saya anggap umum lah gitu ya. Penerapan IoT itu ada yang komersil ya, yang seperti proyek-proyek di hospitality, healthcare, retail dan sebagainya. Ada penerapan yang bersifat industrial untuk sektor manufacturing, mining, tambang, oil and gas, kemudian agriculture, utility, smart city dan building automation. Ya, ini sudah banyak pelakunya dalam 10 tahun terakhir ini. 2015 itu menjadi titik yang sangat bertransformasi jauh. Saya sebut 2015. Jadi saya merasakan ini itu adalah 2015. Itu baik dengan tenaga kerja asing, ya orang Korea, Taiwan, US, Jerman, Italy, gitu ya. Itu pada datang, gitu ya, membawa apa-apa yang sekiranya kita merasa asing. Itu bukan ketemu dengan orang asing saja, tapi teknologinya. Wah, saya nggak pernah melihat ini ya, begitu ya. Kemudian saya belajar, begitu ya, belajar dan memang
terpautnya sekitar 10 sampai 15 tahun kita menggunakan teknologi yang ada di pabrik sana, begitu ya, baru sampai di Indonesia gitu ya. Itu sekitar ring waktu 5 sampai 10 tahun gitu ya, baru kita merasakannya. Nah, di sektor ini komersil, teman-teman, ini saya menampilkan dari sumber lain, kawan saya di satu komunitas, Pak Mas Rizky Dermawan ya, dulu pernah menyampaikan webinar ini, aplikasi-aplikasi seperti IoT, smart home gitu ya. Kemudian smart door lock ini kan bukan hal-hal yang biasa lagi ya. Sudah lama itu, Pak. Ya, memang sudah lama. Tetapi ini adalah untuk mengantarkan ke industrial bahwa penerapan kalau yang apa namanya yang umum itu adalah seperti ini ya. Kita merasakan fitur-fitur misalkan stop kontak WiFi, lampu WiFi, remote TV WiFi, remote AC WiFi itu kan memang teknologi-teknologi sudah 10 tahun ini Pak. Iya memang. Dan produknya di marketplace di toko hijau, toko orange itu udah banyak. Iya memang benar. Cuman yang ingin saya jelaskan itu adalah fitur-fitur ini eh, juga merambah ke sektor industrial yang akan saya bahas setelah ini. Kita sudah merasakan juga masuk ke supermarket, ke mall itu sudah cashless semuanya, begitu ya. RFID, QRIS dan sebagainya itu adalah transformasi yang sangat 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 terasa di semua sektor, di semua apa lapisan masyarakat bergerak atau tergantikan. Anda kalau nggak bergerak, ya tergantikan, begitu ya. Memang harus bergerak, gitu ya, seperti itu. Smart garden dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang saya maksud. Di sektor industrial itu tersentuh oleh juga IoT dalam hal monitoring data, kemudian data analitik dan sebagainya, misalkan di otomotif part. Ini juga sudah lama sih, 2016, 2017 itu di beberapa sektor misalkan di otomotif ya, sebut saja misalkan Toyota, kemudian Yamaha dan lain-lain begitu ya. Saya cuma sekedar nyebut merek ya, tidak promosi ya, begitu ya. Itu adalah di sektor manufacturing itu untuk barcode RFID reader, weighing, counter, conveyor itu langsung ke cloud. Yang dulunya itu harus masuk controller dulu, dari controller masuk ke PC, PC-nya itu baru ada internet baru apa namanya kita bisa berkomunikasi. Sekarang dari sensor itu sama dengan slide saya tadi itu dari sensor langsung bisa ke server pusat, bisa ke server parsial begitu itu bisa begitu ya. Jadi pencatatan dari operator di lapangan di suatu line kan satu line itu satu operator, line dua operatornya sendiri gitu ya. Itu tidak hampir tidak menggunakan kertas. Ya memang masih ada yang bertahan di apa namanya di sistem yang lama harus nyatetin tiap hari itu masih ada ya. Memang tetapi juga sudah banyak yang beralih ke paperless. Jadi pencatatannya dari laptop atau dari laptop maaf, dari handphone atau tablet PC apa namanya handphone begitu ya, smartphone maksud saya, itu dari situ ada aplikasinya gitu ya, sehingga report harian itu langsung masuk bersamaan dengan bagian-bagian lain yaitu warehouse dan sebagainya. Sebentar. Mohon maaf sebentar. Oke kita lanjutkan gitu ya, yaitu untuk permit untuk work order dan sebagainya itu sudah menyatu gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian Smart City ini sudah banyak yang pegang proyeknya. PJU penerangan jalan umum. Per grup 10 PJU satu box. 10 lampu satu box. Kemudian ada IoT-nya menginformasikan lampu ini mati, lampu ini akan mati 2 hari lagi dan sebagainya. Ini juga sudah banyak, gitu ya. Sudah banyak yang apa mengerjakan atau sudah banyak yang handle proyek ini. Tetapi saya ingin menyampaikan itu masih banyak peluangnya, ya, sangat banyak peluangnya karena daerah-daerah Indonesia belum sepenuhnya menerapkan hal-hal seperti ini, gitu ya. Oke, kemudian monitoring IoT di sektor electrical, di PLN misalkan, untuk monitoring beban, beban trafo, dan sebagainya, itu connect ke semua server, misalkan Blink, kemudian MQTT, gitu ya, kemudian ThinkSpeak, ThinkSport, dan sebagainya itu banyak, gitu ya. Kemudian eh, ya rekayasa mikroiklim, misalkan untuk hidroponik, smart greenhouse dan sebagainya itu kan udah banyak. Sebenarnya ini slide ini muncul itu tahun-tahun 2017, 2018 itu
Udah beberapa ya, kalau nggak salah itu ada 6 atau 7 teman saya di komunitas itu yang mengerjakan tentang prototype. Saat itu prototype. Ya, prototype berarti ya prototype belum belum memproduksi ya, hanya prototype. Kemudian beralih sekarang sudah sempurna gitu ya. Kandang ayam dulu ada yang apa namanya biasa tidak terotomatisasi. Sekarang jadi hotel mewah untuk para ayam gitu ya. Jadi memang ayam itu kan sengaja dibuat stres ya. Dibuat stres itu tidak kemana-mana, dipenuhi makanannya begitu ya. Kalau sudah stres berarti dia enak bertelurnya begitu ya. Sudah kita apa namanya kondisikan dia makanannya tercukupi, kemudian ah, bau-bau yang apa namanya terjebak di situ nanti ada blower seperti ini ya yang meniupnya per jam berapa, time schedulingnya dan sebagainya itu ini udah banyak ya teman saya salah satunya adalah di KL 10 ya itu sudah sekitar setahu saya ya itu sudah 130 lebih kandang close house yang dikerjakan gitu ya sampai bisa memprediksikan temperatur efektif untuk jenis petelur untuk daging, maksudnya ayam potong ya, itu udah banyak, gitu ya, seperti itu. Jadi bukan hal biasa kalau teman-teman mengambil TA IoT masih bingung ya. Banyak sekali di forum-forum itu tanya bingung. Apa enaknya apa implementasi IoT? Ya jelas teman-teman bingung karena pelakunya sebenarnya itu banyak, tetapi di industrial, industrial itu nggak akan di open teman-teman. Ya industrial itu nggak akan di open. Ya kita yang harus cari sendiri, kenalan dengan orang-orang pelaku industri, ajak berdiskusi, bangun kedekatan, baru teman-teman akan mendapatkan informasi itu. Ya, karena tidak di open, tidak diceritakan dalam suatu blog yang tertata rapi tiap harian, update status dan sebagainya, enggak. Ya, karena industrial. Jadi grade pertama itu pasti militer ya. Militer itu tidak di open, teknologinya canggih. Kemudian yang kedua ini industrial, level 2 ini ada industrial. Yang ketiga baru yang general, gitu ya. Yang general, yang berikutnya adalah hobis. Hobis itu yang ngoprek-ngoprek, ya, riset dan sebagainya itu. Ya. Water industry ini lebih banyak lagi monitoring level sungai apa, kemudian water quality, ya diukur turbidity, pH dan sebagainya itu banyak, udah banyak sekarang, sangat banyak ya. Ini bukan hal biasa. Saya hanya menyebutkan penerapan ini adalah di sektor industrial. Saya sebut industrial IoT. IoT-nya sih biasa karena IoT-nya diterapkan di kalangan industri yang datanya nggak boleh putus. Kalau putus berarti ada logging lokal yang kalau recovery jaringannya dia bisa backup lagi, menyetor atau mengirim data-data yang tadinya tidak terkirim seperti itu. Bersifat redundant, redundant itu ada master, ada slave. Masternya gagal, itu nggak boleh mati, harus dihandle sama slave-nya. Jadi kontrolnya ada dua, ya kontrolnya ada dua, seperti itu. Ya, Marine Data Engine ini juga seperti itu, ya. Saya biasanya di kapal, di Armatim, Armada Timur, Armada Barat, ya, di PAL Surabaya, di Jakarta untuk crowd oil, tanker dan sebagainya. Itu saya sudah lumayan banyak. Jadi kalau ada troubleshoot kapal yang memerlukan waktu mendadak, pasti alhamdulillah selama ini saya yang dihubungi jam 2 malam, jam 3 malam, berangkat Mas pakai perahu kecil ke kapal tanker. Kapal tanker itu lambungnya kan besar. Jadi dia nggak bisa minggir. Dia adanya di tengah. Kita yang pakai perahu kecil ke sana. Setelah di sana, saya hanya punya waktu 3 jam. Kalau 3 jam nggak beres, saya terbawa ke Sumatera, terbawa ke Riau, gitu ya, atau kebawa ke Kalimantan. Ya ikut kapal itu. Jadi kembalinya baru 4 hari lagi naik pesawat balik ke Surabaya, seperti itu. Ya. Nah, itu sekilas kalau di dunia project industrial itu seperti itu. Ya, oke. Kemudian vibration monitoring dan sebagainya. Dulu untuk melakukan pengukuran seperti ini, center shaft ya, putaran, temperatur, vibrasi itu banyak alatnya. Jadi klemnya yang ditancap-tancapin itu banyak. Sekarang dengan kemajuan namanya ya inertial measurement unit ya, IMU dan fusion sensor ya. Sensor itu berarti beberapa sensor yang digunakan untuk menuju ke suatu data monitoring gitu ya, ditancap begini. Probe-nya memang lumayan banyak, tetapi tidak sebanyak dulu ya. Langsung di monitoring pakai sebuah aplikasi yang kita develop, mau yang lokal atau cloud langsung di apa namanya dijalankan
untuk ke domain waktu, ya mau ke fast Fourier transform seperti itu, kemudian di analitik dan sebagainya, dilengkapi dengan IoT untuk early warning dan sebagainya, langsung menuju ke profil ini motor ekivalennya sudah disediakan, padahal belum rusak, tetapi sudah ditawari produk barunya, begitu ya, lengkap dengan price list harganya. Itu seperti itu zaman sekarang, gitu ya. Kalau kita tidak mengimprove, terus belajar tentang hal-hal yang update ya. Jadi belajar hal dasar itu segera tuntaskan teman-teman ya. Segera tuntaskan, tidak ada masalah dengan itu. Kerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu dosen gitu ya. Kemudian belajar hal-hal baru. Ya, karena sekarang itu eranya disruptif. Teman-teman punya ilmu, bisa aja besok tergeser, tergantikan itu nggak kepake sama sekali bisa. Seperti itu ya. Disruptif sekarang. Oke. Kemudian dashboard-dashboard seperti ini itu melengkapi yang tadi saya katakan industrial automation menghasilkan data kemudian diolah oleh teman-teman IT apa nah teman-teman IT ditampilkan dalam sebuah dashboard macam-macam ya, pakai yang lokal seperti ini Grafana atau nanti combine dengan SQL, Postgre dan sebagainya, dashboard-dashboard yang lain lah begitu ya, itu juga sangat banyak gitu ya, ditanam algoritma-algoritma yang sederhana seperti ini, overall equipment, overall effectiveness equipment ya, itu simple-simple untuk algoritma simple untuk menentukan ketahanan umur dari suatu peripheral atau device begitu ya, sampai dengan suatu SCADA software HMI supervisory control and data acquisition itu tidak hanya memonitor atau melakukan kontrol terdistribusi tetapi sudah embed AI sekarang ya. Jadi bukan hanya promosi-promosi yang, oh ya udah pasti tersentuh AI. Jadi jangan hanya kulit-kulitnya saja, tapi AI yang bagaimana yang bisa menyatu pada suatu software SCADA branded berlisensi, kita harus beli, itu sudah sangat canggih juga fiturnya. Dia bisa mendeteksi untuk over voltage dan sebagainya, lengkap dia. Untuk ke vibration monitoring, kegagalan yang mengurai dari ketidakpastian uncertainty menjadi resiko. Ya, seperti itu. Jadi berapa kemungkinan dalam 7 hari ke depan listrik PLN itu mati? Ya insya Allah nggak akan mati. Misalkan jawabannya seperti itu. Dan insya Allah nggak akan mati itu untuk pelaku bisnis itu nggak pasti. Berbahaya begitu ya. Harus diurai menjadi 70% resiko. Ya harus tahu memang tingkat resikonya berapa. Begitu ya. Harus pasti. Sehingga mereka akan menjalankan bisnis-bisnis dengan angka-angka itu memang sangat terikat. Jadi teknikal itu memang harus pasti mengatasi nilai-nilai yang ketidakpastian dari sensor, dari aktuator, dari suatu proses atau faktor-faktor variabel-variabel lain itu harus didefine yang memang eh, bisa numerik, tidak hanya linguistik. Linguistik itu kan baik, kurang baik dan sebagainya. Itu harus numerik ya. Ya, harus numerik. Ya, itu akhir dari slide saya. Ya, jadi sebenarnya masih banyak. Tadi saya cukup bingung untuk menyampaikan apa. Udah saya langsung copy paste, copy paste dari rangkaian banyak webinar. Jadi saya sudah banyak pada saat pandemi itu hampir 100 lebih webinar online gratis untuk berbagi ilmu di 2020 sampai 2023 itu banyak dengan berbagai komunitas di internet begitu ya, seperti itu. Dan ini slide-slide saya yang saat itu saya pakai yang saya ambil saat itu untuk saya sajikan lagi gitu ya, dengan meniatkan amal untuk kawan-kawan kita di Sumatera seperti itu ya. Jadi secara ilmu ini sudah nggak update teman-teman ya, sudah nggak update. Yang update belum saya tulis ya, belum saya tulis. Insya Allah akan berbagi lagi di kesempatan yang lain begitu ya. Sekarang kita akan sesi tanya jawab, silakan bebas mau bertanya apa ya, spesifiknya ya pastinya dari materi-materi yang saya jelaskan ya. Oke, kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas penjelasan-materinya yang benar-benar menarik ya. Ini juga bagian yang saya suka Pak, tadi bagian belajar itu destruktif. Kalau misalnya kamu belajar sekarang tuh mungkin besok bakal kejar sama yang lain, itu benar-benar insight banget buat saya Pak. Ya, Izin Pak, saya mau nanya Pak,
terkait tadi ada di slide ke 4 atau Oh, ketiga. Izin Pak, boleh ya diulangi. saya akan menampilkan slide-nya lagi, maaf. Saya stop share tadi. Yang mana? Yang bagian level. Banyak sekali. Nah, itu tadi Pak, yang flow. Oh iya, baik. Nah, Ini, itu kan ada nyebutin flow, temperature, pressure, sama level. Kemudian Bapak baik. ngasih contoh. Bapak ngasih contoh kayak semen. Berarti level itu masuknya ke tekstur ya Pak? Berarti tekstur material apa bagaimana? Ya, level itu identik dengan namanya silo. Silo itu tank besar, tinggi, yang biasanya kita lihat dari jauh, oh itu ada tangki. Tangkinya semen, tangkinya air, itu adalah level. Jadi levelnya bisa level air, bisa level bubuk semen, atau kalau di Nestle, di Indolacto, itu silonya silo bubuk, isinya susu, powder. Oh, Ya, seperti itu. Izin Pak, mau ada pertanyaan lagi Pak? ya boleh, boleh. Sebanyak-banyaknya boleh. Oh, ya Pak. Ini untuk misalnya di dalam kita bisa sebut perangkat Pak ya, perangkat-perangkat dalam OT ini Iya, itu kan boleh. dia dia kan beroperasi mungkin bisa jadi kalau misalnya banyak bisa 24/7 atau mungkin hanya office hour aja. Itu Iya. apakah ada maintenance-nya Pak? Dan itu kira kalau maintenance kira-kira ngabisin waktunya itu berapa lama Pak, untuk maintenance-nya itu? Ya, ya pertanyaan bagus. Jadi begini, hampir kalau di pabrik yang sudah decommissioning, sudah running ya, itu saya katakan tadi menghindari downtime, itu hampir maintenance-nya itu bersifat plug and play, replace, ganti yang baru, udah harus jalan. Nah, barang yang di replace ini tadi baru dimasukkan ke divisi maintenance untuk dibongkar casingnya, disolder dan sebagainya, diukur itu terjadi di divisi maintenance. Proses utama industrinya nggak boleh terganggu, Oh, seperti itu. berarti di tengah-tengah produksi berarti itu, Pak? Gimana, Mas? Di tengah-tengah produksi apa bagaimana Pak? Itu ngambil waktunya. Iya, berdasarkan event aja atau berdasarkan gejala, ya. Saya sebut event Oh, alarm, kegagalan, hmm. stop sementara, itu adalah pada saat itu. Kalau untuk ini ya, penanganan error ya. Kalau maintenance itu biasanya dijalankan ya per minggu, per apa namanya, waktu produksi misalkan akhir pekan, atau per scheduling pasti hari Rabu atau Kamis, 1 minggu sekali, dan mengambil waktu tidak produksi untuk maintenance berkala ya namanya ya. Maintenance berkala itu mingguan atau 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Gitu. Jangan sampai proses Oh, produksi utama itu jarang dilakukan maintenance. Jarang. Bedakan dengan pre setup itu seperti misalkan sebelum engine di starting itu harus dibersihkan dulu, di setup, itu bukan maintenance. Ya, itu bukan maintenance kok. Apalagi misalkan mesin itu habis berproduksi harus dibersihkan, harus dikalibrasi ulang, itu bukan maintenance. Maintenance memang ada sendiri, jadwalnya, rutin, bersifat mingguan atau bulanan atau tahunan, seperti itu. jadi di bagian industri itu memang ada divisi khusus yang jatuh untuk bagian maintenance, Pak, seperti itu. Ya, ya. Oke. Baik, teman-teman yang mau bertanya silakan bisa menggunakan fitur raise hand di Zoom atau bisa menggunakan fitur message di dalam Zoom ini. Ini materinya menarik banget ya karena bagian industri banyak-banyak orang itu lulus itu ingin bekerja entah di bidang industri atau di bidang yang lain dan rata-rata di Indonesia ini lumayan banyak yang industri. Oke Pak, izin nanya Pak, Boleh, boleh. itu dalam Indonesia ini yang udah benar-benar siap untuk industri 4.0 ini kira-kira udah nyampe berapa persen Pak? Karena kan industri kan pasti bakal berjalan ya Pak ya, bakal terus berkembang. Seperti kayak misalnya contoh di kita di dunia informatika, telekomunikasi kan udah mulai berkembangnya AI. Kita nggak bisa pungkiri Pak ya, selama mungkin 6 bulan terakhir ini AI ini lumayan lumayan tinggi. Nah itu apakah di bidang industri itu 4.0 itu di Indonesia udah siap berapa persen dan pastinya di luar sana udah menyiapkan untuk 5.0 ya. Bagaimana Pak? Kalau yang di Hmm, Indonesia. hmm. Beberapa industri sudah siap. Maksudnya begini, industri ini bidangnya banyak ya. Tadi saya menyebutkan ada mining, tambang, ya, baik yang oil and gas, kemudian manufacturing. Manufacturingnya bisa sektor manufaktur, ya,
Bisa pabrik sepeda motor, pabrik mobil, pabrik alat-alat untuk part mekanik dan sebagainya. Kemudian ada semen, ada rokok, ada food and beverage, snack, eh, dan sebagainya itu. Nah, ini tidak serentak semuanya siap, tetapi sektor-sektor tertentu, misalkan saya langsung sebut manufaktur itu siap, gitu ya. Kemudian parsial tambang itu dari segi monitoring saja, misalkan keberadaan dengan truk tambang, kemudian apa namanya run hours operator itu sisi-sisi yang ready, gitu. Jadi tidak semuanya langsung disentuh atau ready atau siap, gitu ya, tetapi hanya bagian kecil, dan itu juga tidak semua bidang, gitu. Itu sih Hmm. jawaban saya gitu ya. Dan tolong dibedakan, IoT itu saat ini menyentuh di paling banyak itu adalah di data analitik ya atau collecting data. Dia tidak menyentuh di sisi kontrol, tidak menyentuh di sisi sekuen proses utama. Sekuen proses utama itu ordernya adalah nanosekon atau milisekon. Ya, misalkan gerakan untuk sortir, maju mundur, kemudian roller conveyor itu nggak boleh diinterrupt oleh kegiatan lain atau hal lain yang memang itu levelnya level sensor aktuator, aktuator untuk motor. Jadi IoT nggak bisa masuk di situ. IoT bisa masuk sekedar monitoring, nggak boleh kontrol. Jadi ada layernya sendiri, dia ada di layer application ya, dan sedikit di lapisan-lapisan tertentu. Seperti itu, Mas. Oke, baik, baik. Cep. Makasih jawab untuk jawabannya, Pak. Izin ada pertanyaan dari Alwiansyah. Pak, izin bertanya, Pak, bahasa pemrograman apa yang paling banyak digunakan dalam bidang IoT? Oh, ini kayak teman-teman dari orang-orang IT nih, Pak. Mau lumayan masuk ke Iya, IoT. Izin, Pak, untuk di IoT ini kan kita ada pemrogramannya, Pak. Itu dan sedangkan bahasa pemrograman yang kita mungkin bisa tahu itu banyak banget kayak iya. bahasa JavaScript dan lain-lain. Itu kira-kira yang paling terjual apa ya bahasanya kita? Yang paling Mm-mm. terjual di industri itu bahasa apa ya? Itu juga macam-macam. Begini maksudnya. Tadi saya membagi layer OT dengan IT ya. IT Ya. dengan OT. Saya akan menjawab dari segi OT ya, orang operasional teknologi. Karena saya tidak ingin menularkan atau tidak ingin menjawab yang saya tidak ketahui. Ya, seperti itu. Kalau di IoT yang level hardware, yang layer sensor sampai dengan ke controller belum disetor ke cloud, gitu ya. Itu paling banyak memang terbagi menjadi dua lagi. Terbagi menjadi dua lagi yaitu mau menggunakan industrial atau yang hobis. Kalau yang industrial itu software-softwarenya atau bahasa pemrogramannya sudah standar. Ada namanya IEC 61131 terdiri dari ladder, kemudian STL, kemudian FBD. Statement list dan function block diagram. Jadi sudah ada bahasa pemrograman standar untuk gerakan mekanis, untuk memproses sensor dari besaran-besaran tegangan, arus dan sebagainya, timer, counter itu sudah standar, ya, sudah standar dan baku begitu. Nah, kalau tadi kita menggunakan peralatan IoT, maaf, industrial, maka jawabannya adalah bahasa pemrogramannya sudah standar, sudah diatur antara ladder, statement list, function block diagram, atau sequential function chart, atau continuous function chart, lima ini, gitu ya. Nah, jawaban keduanya kalau menggunakan yang IoT, maaf, IoT lagi, apa namanya, yang hobis, ya kembali, pasti bahasanya adalah C, kemudian Java, Python, seperti itu. Dan itu saya terbatas menjawab itu karena platform-platform atau software-software yang saya gunakan adalah semuanya standar industri, hampir semuanya standar industri. Hanya berapa ya? Mungkin 25% itu pun untuk keperluan ngajar di kampus. Biasa bisa memprogram Arduino, STM32, misalkan standar untuk PID, fuzzy dan sebagainya itu tidak ada masalah dengan itu. Ya, baik yang di embed ditanam menggunakan C atau C++ dengan berbagai compiler, tapi itu jarang dipakai di industri. Industri sudah mempunyai tatanan sendiri, standarnya baku, controllernya standar, bahasa pemrogramannya standar, sensornya standar, apa-apa standar. Saya tidak mengatakan yang hobi tadi tidak standar, bukan. Tetapi memang kurang standar. Artinya apa-apa yang kita lakukan di sini, apa-apa yang teman-teman lakukan di Bogor misalkan, belum tentu pemrosesannya sama dengan teman-teman yang di Surabaya. Teknik scalingnya, gaya memprogramnya, itu yang saya katakan berbeda. Tapi kalau industri, udah pasti sama. Ya, udah pasti sama. Menggunakan software yang sama untuk menghasilkan timer 2 detik on off misalkan.
itu pasti codingnya Hmm. sama, ya, pasti codingnya sama. Kenapa dibuat sama? Karena untuk mendukung proses bisnis yang tetap. Misalkan saya, programmer pertama, saya sudah menjalankan pabrik tersebut. Kemudian saya mundur dari pabrik itu, misalkan mundur itu proyeknya sudah selesai. Kemudian dia akan dilanjutkan oleh programmer berikutnya. Programmer berikutnya itu bisa dengan mudah melanjutkan program saya. Memang didesain seperti itu. Beda dengan misalkan kita punya Arduino atau microcontroller ESP32. Kita punya program. Ketika dikompil, didownloadkan, apakah bisa dikembalikan dalam bentuk program C semula? Nggak bisa. Hanya copy atau clone file.hex-nya. Kecuali kita menanam interpreter, yaitu translator, untuk mengembalikan dia dalam bentuk semula, mengartikan susunan-susunan dari file hex-nya dia. Bisa itu kalau itu. Tetapi tidak banyak yang melakukan itu. Nah, kembali lagi, Pak, jawabannya kok kemana-mana sih, Pak? Ya memang untuk menjawab detail memang harus detail, ya. Nggak hanya pakai C aja deh, pakai Java aja, nggak begitu. Karena ada sektor-sektor yang nanti teman-teman akan merasakan. Anda akan masuk ke mana? Kalau ke badan riset, berarti ke C atau Python. Badan riset itu apa? Badan riset itu seperti Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional, yaitu BRIN. Ya, mau ke misalkan ke Lembaga Elektronika Nasional Bandung yang bersifat riset, ya, bersifat riset. Tapi kalau misalkan ini industrial, udah pasti factory, udah pasti kontrolnya adalah standar. Seperti itu, Mas. Ya, jadi kuasai, siapkan C, Java, Python. Paling banyak ini. Kalau saya jarang pakai ini, saya pakai yang bahasa-bahasa yang tadi saya sebutkan, Ladder, SFC, dengan berbagai software. Kalau saya lagi berhadapan dengan Siemens, ya berarti saya pakai tiap portal. Kalau pakai berhadapan dengan Omron, berarti pakai CX Programmer. Jadi softwarenya banyak dalam uh, suatu laptop yang kita kita harus siap berhadapan dengan PLC apa. Karena PLC itu juga apa controller itu banyak brand-brandnya begitu. Ya itu jawaban saya. Ini lumayan baik dulu Pak. Izin ada yang lain lagi Pak. Dari Satria Raja, Pak, teknologi apa yang paling krusial dalam mendukung smart factory Pak? Saat ini. Mm-mm. Hmm. Teknologi apa yang paling krusial dalam mendukung smart factory? Nah, Smart factory ya, yang krusial apa ya? Saya nggak bisa jawab ini karena semuanya standar sih ya. Maksudnya krusial dalam hal apa ini? Smart factory itu kalau dari proses fieldnya, maksudnya dari proses lapangannya, ya semuanya krusial ya. Karena itu yang bisnis core-nya atau bisnis intinya adalah memproses bahan yang akan dijual, gitu ya. Kemudian untuk smart factory itu lebih kepada internal pabrik tersebut untuk improvement, efisiensi energi, perubahan pola kerja dan sebagainya itu lebih ke internal. Yang memang nanti efeknya pasti ke kemana-mana ke eksternal juga, gitu kan ya. Jadi nggak krusialnya nggak bisa saya menuju ke satu titik, Mas. Ya, nggak bisa saya menuju ke satu titik. Mau saya jawab apa data analitik itu juga masih 50% gitu ya gitu ya. Ini dinamik ini ya. Yang paling krusial belum ada ya, belum ada menurut saya. Masih standar-standar aja dan bisa dihandle oleh para engineer automation begitu ya. Gitu. Jadi Pak, ini Ya. ada pertanyaan terkait sensor dan aktuator dari Rizky Bermansyah Pak. Ini bertanya Pak, apa risiko kegagalan sensor dan juga atau aktuator pada sistem otomatis dan bagaimana strategi mitigasinya Pak? Jadi untuk sensor dan aktuator itu pastinya diiringi oleh banyak resiko kegagalan Pak. Jadi Mm-mm. biasanya untuk cara mengatasinya Pak, untuk mitigasi hal tersebut begitu saja. Silakan. Iya, terbagi menjadi dua. Kegagalannya bersifat mekanis atau elektrik. Kalau mekanis udah pasti menghentikan sistem. Kita nggak bisa melanjutkan kalau sudah terjadi kegagalan mekanis ya. Misalkan elektrikalnya nggak masalah, programnya juga handal, tetapi mekanisnya nggak bisa melakukan itu. Tiba-tiba apa eh, misalkan bungkus atau produknya itu jatuh sehingga mempengaruhi konveyornya sehingga kecepatannya berkurang, dia kecepit misalkan seperti itu ya. Itu mechanical udah pasti penanganannya adalah stop sementara, kemudian tapi daerah lokalisir itu sensor bisa menginformasikan di titik itu memang.
kita bisa langsung Oh. menuju ke situ, ke titik itu bisa. Karena sensor itu sekuen ya. Produknya terdeteksi di sini, terdeteksi di sini, terdeteksi di sini itu bisa tahu kita nyampe mana produknya. Gitu ya. Bisa nyampe mana produknya itu bisa tahu. Nah, em, yang saya maksud seperti itu. Itu dari segi mechanical ya. Mechanical udah pasti dia terhenti. Ya, tapi kalau dari sisi electrical dan program itu akan dibangun menjadi akan bisa ditanggulangi dengan controller yang bersifat redundant. Redundant itu otaknya dua. Pertama, yang menghandle itu adalah otak pertama. Otak pertama itu selalu menginformasikan ke otak kedua, hey, jaga-jaga kalau saya sakit atau rusak atau KO gitu ya. Itu langsung switch ke otak berikutnya. Jadi misalkan sudah berangkat di tengah-tengah konveyornya off ya, maka titik terakhir berhenti di detik ketujuh, kemudian tujuannya adalah di detik 20 dia bisa melanjutkan pakai controller yang satunya. Jadi penggunaan controller itu paling banyak mesti dua, ketua sama wakilnya. Ketuanya pada saat menghandle selalu menginformasikan ke wakil. Kegagalan terakhir selalu dilaporkan ke wakilnya dan langsung dijalankan. Jadi nggak ada stop. Itu ya. Jadi mau disikapi secara elektrikal atau mechanical. Itu. Seperti itu. Oke, Iya, izin Pak. Ini main banyak yang bertanya. iya boleh. Ada pertanyaan lagi, Pak. Izin bertanya, Pak, jika kita membuat IoT yang mirip-mirip, bahkan mendekati persis, apakah bisa, Pak, kita untuk bikin atau create IoT yang mendekati persis yang ada dijual di pasaran-pasaran, Pak? Jadi mungkin ini pertanyaan bisnis banget ya, Pak. Jadi Hmm. seperti saya, kayaknya ini pikiran-pikiran untuk pesaing gitu. Eh, Sebentar, Buat ya. baru. Silakan dari Mas siapa ya sebentar? Dari Muhammad Afus Biridul Minna. Oke, bentar. Saya akan Oh, Biridul Mana. membuka beberapa slide yang saya delete ya. Saya delete itu tidak saya tampilkan. Padahal ada slide-slide lain yang tadi berhubungan dengan itu, gitu ya. Sebentar. Silakan. Nah, mungkin bisa menjawab ini. Dalam sistem IoT, sebentar saya belum berbagi layar. Nah, Untuk teman-teman kita ini banyak dari orang IT, jadi banyak juga nih bertanya soal 5G, ini ancaman fiber gitu. Gitu. sebentar. Mana ini share screen? Oh, ya, ini share screen-nya. Ini dia. Dalam suatu sistem kerja IoT, mau fokus yang mana dulu? Perangkatnya, jaringannya, platformnya, apa aplikasinya? Begitu. Jadi kalau pertanyaannya, bisakah membuat sistem IoT yang mirip mendekati yang industrial? Itu industrial itu menyiapkan ini semua masalahnya. Sensornya disiapkan, transmitternya, kemudian jaringannya disiapkan, jalur untuk menuju cloud-nya disiapkan, API-nya lengkap, begitu ya. Jadi jawaban saya pasti teknis banget, nggak hanya konsep. Karena saya pelaku langsung gitu ya, maka saya harus menjawab dengan teknis. Nah, makanya bertanya balik saya, yang mau dibahas yang mana? Jadi yang bertanya adalah Muhammad Afus ya. Apakah kita Ya. bisa buat IoT? IoT itu banyak ya. Sat- IoT itu banyak. Yang mana? Karena satu kesatuan IoT itu adalah sensor, kemudian gateway atau transportnya, kemudian servernya atau penyedia aplikasi yang menampung data tersebut. Kan disetor atau dikirim datanya, kemudian kita subscribe lagi, kita publish lagi, kita subscribe lagi. Seperti itu. Jadi nggak bisa berjalan sendiri saya sebagai orang OT untuk membuat platform IoT secara utuh, secara lengkap. Nggak bisa saya. Saya akan tetap fokus ke bidang saya sebagai engineer otomasi. Saya perlu kolaborasi dengan teman-teman IoT. Bisa nggak eh, kita kolaborasi karena saya punya package data JSON khusus, misalkan JSON ya, JavaScript Object Nation, yang harus nyambung ke suatu aplikasi. Aplikasinya juga tertentu. Nah, aplikasi saya nggak bisa sentuh. Teman saya yang paham akan hal itu. Sebaliknya, teman saya ahli IT dapat proyek pabrik nggak bisa untuk collect data sensor misalkan karena protokolnya spesifik, misalkan hard communication atau OPC UA gitu ya. Maka saya yang bisa membantu. Seperti itu, Mas. Jadi kalau mau mendekati jawabannya masih jauh ya.
segala sesuatu yang kita develop itu ada namanya TKT ya. Tahu TKT? Tingkat kesiap tingkat kesiap terapan teknologi. TKT level 1 itu adalah hanya se- se- tes secara di atas meja. Di lab, di rumah itu TKT level 1. Mengejar fungsinya saja. Naik ke level 2 adalah di running ke lingkungan masih dalam lab yang menunjukkan gangguan dinamik pada tempat tersebut. Nah, produk-produk di industri automation itu TKT-nya sudah tinggi, TKT-nya 7. Jadi seperti misalkan kita menyiapkan sistem controller Arduino, kita bikin eh, controller gitu ya, bikin sistem otomatis controller suhu gitu ya dari project board atau pakai PCB yang dipesankan dari Cina misalkan atau etching sendiri misalkan gitu ya. Jalan itu belum tentu tahan terhadap gangguan lingkungan. Nah, kalau prototipe seperti itu TKT-nya cuma 4 Mas. Level 4 atau level 5. Tugas akhir itu TKT-nya atau skripsi itu cuma 4 atau 5. Karena dia belum dirunning ke lingkungan yang sebenarnya. Lingkungan sebenarnya itu bisa outdoor, bisa indoor yang memang representatif seperti itu. Nah, IoT itu dari segi kestabilannya jangan sampai hanya menilai kesuksesan pengiriman data dan subscribe data, kemudian kita berangan-angan loncat dari tangga-tangga kecil langsung ke tangga yang paling yang paling jauh gitu ya. Itu harus diurai tangga-tangga kecil itu. Dan ini butuh tim dan udah pasti company, levelnya perusahaan, nggak perorangan. Butuh Oh, kerjasama tim, butuh grup seperti itu. Ya, baik, baik. Sudah terjawab ya, Mas Muhammad Alfus, terkait kesempatan bisnis dalam industri OT ini. Ini berarti kan eh, dalam industri ini pasti dibutuhkan konsultan, Pak ya, untuk bagaimana cara membangun operasional teknologinya ini. Ini dari Bapak sendiri mungkin boleh Pak sharing-sharing pengalaman, barangkali Bapak punya pengalaman unik terkait case-case yang di lapangan. Kayak misalnya contoh, saya rasa mungkin kayak tadi case-nya yang di kapal, kalau misalnya waktunya nggak itu iya, sedikit unik ya. Kalau waktu iya, yang kita kerjakan itu nggak cukup, ya kita keseret, keseret sampai ke pulau di mana kapal iya. itu. Silakan Pak. Eh, ya arah pertanyaannya saya belum paham ini ya. Konsultan ya. Jadi gini, eh, kita harus tahu level atau kemampuan kita. Maksudnya begini, kita ini pasti punya umur ya, punya umur. Maksudnya itu bukan kaitannya dengan kematian, bukan. Maksudnya saya misalkan, ya umur sekian, itu pasti ada kalangan-kalangan yang di atas saya atau senior saya. Ya, itu orang-orang yang pasti expert, lebih dulu tahu dari saya, dan juga ada junior saya, teman-teman, adik-adik yang di bawah saya, gitu ya. Suatu pekerjaan berarti kita harus punya kemampuan ini sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Oleh siapa? Misalkan seperti itu ya. Misalkan kita sudah tahu jawabannya itu menuju ke senior saya misalkan. Maka kemampuan dari yang tadi dalam tanda kutip konsultan itu pasti dipunyai oleh dia, oleh beliau. Saya adalah meneruskan masalah baru yang muncul atas pekerjaan beliau 20 tahun lalu misalkan. Oh, troubleshooting berarti Pak ya. Ya, misalkan seperti itu. Troubleshooting atau develop sistem yang baru. Jadi kita tidak hanya hidup di era sekarang. Kita harus menghargai para pendahulu kita, kakak-kakak kita, om-om kita, Pak D dan sebagainya itu yang memang sudah expert duluan dan mungkin mereka nggak bisa IoT, nggak bisa teknologi baru, tetapi sangat expert di bidang elektronik, sensor yang dulu kita belum tahu, beliau sudah tahu. Nah, saya membiasakan itu untuk berteman dengan semua kalangan, baik yang di bawah umur saya atau di atas umur saya untuk ya memang saya bukan siapa-siapa gitu. Saya ya seorang yang berproses gitu ya, melewati suatu jalan yang jalan itu sudah ada orang di depan saya yang memang sudah tahu duluan saya harus ngapain. Nanti kalau saya bertemu masalah ini cara troubleshootingnya gimana, itulah konsultan. Ya, ini pesan untuk adik-adik semuanya atau bapak ibu semuanya atau teman-teman semuanya, jangan menjadi individualis. Ya harus bekerja sama, harus tahu posisi, ya harus bisa merasa, bukan merasa bisa, begitu ya, seperti itu. Nah, itu pesan-pesan saya. Nggak ada yang langsung expert.
individual saya paling hebat, nggak bisa itu, nggak ada itu. Pasti sudah ada orang yang lebih dulu dari kita, yang bahkan lebih dari kita. Itu sih Mas. Ya. Baik, baik, Pak. Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak. Boleh, Pak? Iya boleh boleh boleh. Oke. Lumayan ramai, Pak ya. Oke, dari Best Pet Badly, ada Iya. apa indikator OT paling penting, Pak, untuk mendeteksi potensi kegagalan aktuator sejak dini, Pak? Jadi untuk mungkin kalau misalnya di bagian IT itu mungkin ancaman paling utama zero. Mm-mm. Kalau misalnya di bagian OT ini itu apa ya? Silakan. Bagian apa? Bagian apa? Karena sudah spesifik potensi kegagalan aktuator. Aktuator itu dia menuju ke, saya akan sebut langsung, motor AC 3 fasa, atau servo AC, atau pneumatik, atau hidrolik. Aktuator itu cuma ada 4 ini di industri itu. Ya, hidrolik, pneumatik, motor, motor AC atau motor motor DC atau motor servo atau motor stepper gitu ya. Maka karakteristiknya adalah kembali ke motor-motor tersebut. Ya, Berbeda-beda berarti, Pak, ya? beda-beda. Ya, beda-beda. Yang pertama, misalkan dalam pembahasan motor servo. Ya, motor servo ini menyatu dengan mekanik. Dilihat dulu. Ya, dilihat dulu dalam satu line itu kecepatan namanya acceleration dan decelerationnya pada saat ngangkat pertama beban, dia itu grafiknya gimana. Maka grafik harian harus di learning. Berapa Oh, tegangannya, berapa arusnya itu menjadi data grafik harian untuk hari ini misalkan. Minggu depan bagaimana, minggu depan bagaimana. Saya rasa apa namanya, prediction bisa bisa memakai data itu. oh, jadi report daily sama weekly seperti itu, Pak, ya? Iya, seperti itu. Ya, itu dari motor servo. Kemudian apa namanya, kalau misalkan hidrolik, ya hidrolik itu berarti untuk minyak bertekanan seperti beko, traktor, ekskavator, untuk alat berat itu kan tenaganya hidrolik semuanya. Berarti me- menyangkut tentang tekanan oli, kemudian apa namanya, kebanyakan pasti pressure, ya pressure dari namanya, apa sih namanya, pressure, ya pressure supply, ya pressure supply-nya seperti itu harus dikolek dulu gitu ya, harus dikolek dulu. Sehingga lagi-lagi kalau pertanyaan paling penting, ya paling penting itu adalah collecting data, ya collecting data dari setiap aktuator tersebut. Karakteristiknya beda-beda masalahnya gitu ya. Mau monitoring aktuator apa, mau mau menunjuk paling penting pada apa, ya yaitu lakukan collecting data dulu memang begitu ya. Itu potensi kegagalannya itu. Kalau potensi kegagalannya itu memang dari elektrikalnya, dari umur lilitannya, dari getaran di sebelahnya dia, temperatur, translasi mounting, jadi dia bergetar begini. Hari pertama dia di situ, hari keduanya itu bisa bergeser 1,5 senti dari mountingnya, gitu ya, itu bisa. Itu berpengaruh. Itu Ya, berpengaruh. Itu sanksi itu berpengaruh. iya berpengaruh. Kan artinya kita mau, misalkan apa namanya, pabrik kertas ya, untuk ketipisan 80 atau 60 misalkan gitu ya, itu kan timingnya harus pas, itu mountingnya semuanya harus pas, motongnya, cutternya harus pas. Kalau posisi motornya geser berapa mili, maka nggak jadi, harus set up lagi seperti itu. Maka translasi position, temperatur, pressure itu semuanya termonitoring gitu. Jadi indikator OT jawabannya nggak bisa singkat, yang tadi saya sebutkan gitu Jadi ya, berpengaruh ke untuk ini, ini. Pak. Berpengaruh ke kerugian di dunia, Pak, ya? Gimana Mas? Berpengaruh ke kerugian produksi berarti, Pak, ya? Gagal Iya produksi. pasti, target produksi harian seperti itu. Tidak hanya kuantiti tapi kualitasnya juga. Tercapai kuantitinya 2.000, tetapi itu dari 2.000 kertas itu ternyata kertas yang tengah-tengah ya, yang rim rim kelima atau rim keenam begitu ya, itu Ya. ternyata ketebalannya berbeda. Reject Mas, nggak bisa. Hmm. Itu. Apa barang-barang reject itu ntar bisa didaur ulang, Pak? Jadi awal lagi. Atau Nah, gimana? nanti ada perlakuan daur ulang dan sebagainya, gitu ya. Tapi kan kita mengolah dari bahan setengah jadi menjadi bahan jadi sudah menggunakan listrik, tenaga manusia, itu Hmm. kalau misalkan belum terjual, belum menghasilkan duit, belum muter, terus kemudian kita daur ulang, ya itu pertimbangan lagi gitu kan. Iya, betul.
Oke, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 9.35, Pak. Saya rasa cukup pertanyaan Ya, yang lumayan ramai juga dari teman-teman semua. Oke, baik teman-teman, sebagai penutup rangkaian acara pembimbingan amal pada hari ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, ya. dan seluruh panitia serta para peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti acara ini hingga selesai. Semoga materi yang telah disampaikan dan juga serta kegiatan pembimbingan amal ini dapat memberikan kita manfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua, serta membantu meringankan beban saudara-saudara kita Aceh dan Sumatera. Buat teman-teman yang ingin mengikuti webinar yang lainnya, bisa follow di akun Instagram Bestpad Network dan juga ada di Facebook Bestpad Network serta di YouTube kita juga Bestpad Network untuk mengikuti banyak webinar amal dan juga saling ikut berkontribusi dalam donasi membantu teman-teman kita yang ada di Aceh dan juga Sumatera. Saya Hazrul selaku host sangat mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian acara webinar amal pada hari ini saya tutup. Terima kasih untuk Pak Ibu atas waktunya, Pak. Terima kasih. Oke, oke. Silakan untuk teman-teman yang memiliki acara-acara pada malam ini bisa dipersilakan untuk keluar. Makasih banyak untuk Pak Ibu. Oke, makasih izin meninggalkan tempat ya. Terima kasih. Silakan, Pak. Wassalamualaikum ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.